Buat lo para sultan yang lagi nyari laptop gaming harga 15-20 juta, video ini ada untuk lo. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop gaming dengan harga yang makin tinggi, yaitu di 15-20 jutaan untuk lo bisa beli di akhir tahun 2024. Nah, kita mengambil range 15-20 karena ini merupakan range yang sebenarnya lumayan mahal, cuman banyak juga dari teman-teman yang udah request di kolom komentar, jadi kita langsung aja bikinkan. Seperti biasa, akan ada 5 rekomendasi yang kita ambil berdasarkan price segment ya. Misal di 15 jutaan satu laptop, 16 jutaan satu laptop, dan seterusnya sampai di 20 jutaan. So, pastikan kalian simak videonya sampai habis agar kalian tahu laptop mana yang cocok dengan kantongnya dulu sih, baru kebutuhannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Nih, subscribe dulu, dan kita langsung ke nomor yang pertama. Boom. Laptop gaming 15-20 jutaan akhir 2024 yang pertama adalah MSI Cyborg 15. Kita mulai dari harga 15 jutaan. Dan di range ini, pilihan dari Ragadget jatuh kepada MSI Cyborg. Pasalnya ya, dengan harga 15 jutaan, lo udah bisa dapetin grafik card yang overkill banget dengan RTX NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6. Dikombinasikan dengan Intel Core i7 12650H dan RAM 16GB DDR5 4800MHz dual channel, MSI Cyborg benar-benar ideal untuk menghajar segala game-game kekinian. Mau itu Black Myth Wukong, Assassin's Creed Mirage, sampai GTA 6 pun kalau udah rilis ya, bisa dimainin di laptop ini. Pokoknya semuanya lancar di settingan high. Bentar. Kalau GTA 6 kayaknya katanya berat deh. Oh ya, storage dari laptop ini juga surprisingly udah lega banget ya. Lo bisa dapetin SSD M.2 NVMe dengan kapasitas mencapai 1 TB. Terus layarnya juga udah gaming abis dengan 15,6 inch IPS Full HD dan 144Hz refresh rate. Bang, kalau dipakai editing bagus juga dong. Well, kalau kita ngomongin performa, tentu si laptop ini udah bagus, bahkan bagus banget. Tapi layarnya sendiri masih 63% sRGB. Sebenarnya ada juga sih laptop dengan spek dan harga serupa tapi layarnya udah 100% sRGB, yaitu LOQ 15. Cuman gue nggak rekomen sih karena RAM-nya masih single channel. But ini bisa diakalin dengan beli monitor 1 jutaan dengan 100% sRGB, itu udah banyak. Itu pun kalau lo memang benar-benar mau ngedit profesional. Paling ya ujung-ujungnya main game lagi, ya nggak sih? Oke. Ngomongin soal ergonomis, MSI Cyborg tergolong cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Bobotnya 1,98 kg dengan tebal 2,1 cm. Baterai 53,3 Wh-nya ini bisa bertahan sekitar 3 jam untuk pemakaian standar. Terus portnya juga udah lengkap ya, listnya ada di sini. Laptop gaming 15-20 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA507 NVR. Di harga 16 jutaan, kita punya laptop gaming andalan dari Asus, TUF A15. Laptop paket komplit. Buat dipakai gaming kencang, dipakai editing profesional juga udah bisa. Untuk urusan gaming, TUF A15 dibekali CPU AMD Ryzen 5 7435HS yang dikombinasikan dengan grafis NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6, RAM-nya udah 16GB DDR5 4800MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang tentunya bisa banget lo pakai untuk main game-game AAA zaman now atau kekinian kayak Valorant. Benar, Valorant kan bukan AAA ya? Oke, maksudnya seperti game-game kayak Far Cry 6, GTA 6,
Wukong, dan tentunya Cyberpunk. Terus layarnya juga udah gaming abis ya, 15,6 inch IPS Full HD dengan 144 Hz refresh rate. Untuk urusan editing, ini masih berhubungan sama layarnya. Asus TUF A15 sudah dibekali layar 100% sRGB, yang artinya udah bisa banget dipakai editing profesional, terutama buat lo yang memang mentingin aspek akurasi warna. Lumayan kan, sambil main game bisa cari cuan juga. Jadi kayak cari cuan nanti bisa buat beli game. Oke. Untuk urusan ergonomis, laptop ini memiliki berat 2,2 kg dengan tebal 2,24 cm. Ya, standarnya laptop gaming lah ya. Yang unik ada pada baterainya. Kapasitasnya jumbo banget di 90 Wh yang bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Terakhir, portnya udah lengkap, tapi sayangnya belum ada SD card reader. Jadi kalau lo memang mau ngedit profesional, ya harus beli dongle lagi. Laptop gaming 15-20 jutaan yang ketiga adalah HP Victus 16. Sesuai namanya, laptop ini memiliki layar jumbo dengan ukuran mencapai 16 inch dan tentunya dengan spek yang nggak kaleng-kaleng. Resolusinya Full HD berpanel IPS, refresh rate-nya mencapai 165 Hz, dan color gamutnya di 100% sRGB. Lagi-lagi spek yang mantul banget buat gaming dan editing. Nggak cuma itu, jeroannya juga udah kenceng banget. AMD Ryzen 7 8845HS dengan Nvidia GeForce RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM-nya udah 16GB DDR5 5600 MHz, dan SSD 1TB M.2 NVMe. Ini kayak kombinasi si MSI Cyborg dengan TUF A15 saja. Storage lega dan layarnya 100% sRGB. Well, nggak heran sih, kan ini harganya 18 juta. Oke. Ya, tentunya spek kayak gini udah lancar buat game-game kekinian. Sebut saja Far Cry 6, Assassin's Creed Mirage, dan apalagi ya kalau game AAA. Ya, pokoknya semua game AAA udah bisa dimainin lah. Ya, dimainin ya. Kalau rata kanan, ya tentu belum bisa. Intinya bisa dimainin, oke? Selain layar, baterai dari Victus A16 ini juga tergolong jumbo. 83 Wh yang bisa dipakai sekitar 4 jam. Terus bobotnya ini juga ikutan jumbo ya, dengan berat mencapai 2,33 kg dan tebal di 2,29 cm. Well, untuk kelas laptop gaming sebenarnya ini masih tergolong oke punya. Ya, sebenarnya sedikit agak berat aja sih. Terakhir untuk portnya udah lengkap dan up to date. Laptop gaming 15-20 jutaan yang keempat adalah Acer Nitro 5 ANV1551. Masih di harga 18 jutaan, kita masih ada kandidat yang kedua untuk kategori laptop yang gaming banget. Bahkan somehow ya, gue ngerasa laptop ini bisa jadi lebih bagus. Tapi ini tergantung kebutuhan ya. Kalau lo memang kebutuhannya 100% gaming ya, nggak ada ngedit-ngeditnya, maka Nitro 5 ini bisa jadi lebih bagus. Tapi, kalau lo memang ada kebutuhan selain gaming, yaitu ada editing juga, maka HP Victus jadi lebih bagus. Soalnya, layar dari laptop ini memang belum 100% sRGB. Lebih tepatnya 15,6 inch IPS Full HD, refresh rate-nya ya udah gaming sih, 1,44 Hz. Tapi tadi color gamutnya masih di 63% sRGB. Meski begitu, dari segi performa, si Nitro ini juara. Sama-sama pakai Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, Nitro ini bisa unggul karena CPU-nya udah pakai Intel Core i9 13900H. Yaps, Core i9 bosku, which is ini akan terlihat sangat menarik mengingat harganya sebenarnya di 17,9 juta aja. Otomatis main game jadi lebih asik. Game AAA udah pasti lancar dan bisa banget di settingan high sampai ultra. Ya, lupa sebut untuk RAM-nya sendiri ini di 16GB dual channel DDR5 5200 MHz. Tadi terlalu salfok sama Core i9-nya sih, jadi ya lupa dikit. Oke. Kalau ngomongin ergonomi sendiri, Nitro 5 ini ya selayaknya laptop gaming pada umumnya. Bobotnya 2,1 kg dengan tebal 2,7 cm. Terus baterainya juga B aja ya, 57 Wh cuma bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Begitu juga portnya ya, nggak ada yang spesial, untungnya ya udah lengkap aja.
meski nggak ada card reader juga. Laptop 15-20 jutaan terbaik akhir 2024 yang kelima adalah MSI Katana 15. Akhirnya kita bisa ke range teratas dari list kali ini, yaitu laptop 20 jutaan. Di sini kita bisa dapetin laptop yang performanya lebih kencang lagi. Bahkan lo udah bisa meminang laptop dengan grafis Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6 yang 19% lah ya, kurang lebih kencang dibandingkan dengan RTX 4060. Terus ini juga udah dikombinasiin lagi dengan spek yang mumpuni seperti Intel Core i7 13620H, RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD 1TB M.2 NVMe. Udah deh tuh, tinggal lu beli aja gamenya, game AAA-nya, lu bisa langsung mainin. Tapi biasanya emang pada beli game ya? Layar dari MSI Katana 15 ini menjadi faktor menarik selanjutnya. Ukurannya 15,6 inch IPS beresolusi 2K alias QHD, terus refresh rate-nya mencapai 165 Hz, dan color gamutnya mencapai 100% DCI-P3. FYI, 100% DCI-P3 itu artinya secara kualitas ya lebih bagus dibandingkan hanya 100% sRGB. Biasanya laptop yang 100% sRGB di pasaran di harga ya 20 juta ke bawah itu hanya 73% DCI-P3. Sedangkan si Katana ini udah 100% DCI-P3. Artinya ini makin mantap lagi buat kegiatan dan kebutuhan editing profesional. Udah deh tuh, tinggal cari project aja biar cuan dan bisa buat beli game original gitu, biar nggak bajakan terus, ya kan? Oke. Soal bobot, MSI Katana 15 masih kastanya gaming ya. Maksudnya kayak masih berat di 2,25 kg dengan tebal 2,49 cm. Terus baterainya sendiri cukup kecil, 53,3 Wh doang, which is memang kecil. Dan daya tahannya ya paling di 2-3 jam aja. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming di harga 15-20 jutaan yang teman-teman bisa banget pertimbangkan untuk dibeli atau ya setidaknya diketahui di akhir tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, atau kalau mau yang lebih update dari segi harga dan stok, kalian bisa cek di YouTube Shop. Itu juga udah kita kurasi ya link pembelian, sehingga harusnya tokonya udah terpercaya. So klik aja kalau kalian kepo. Dan yang terakhir, jangan lupa klik ke komentar kalau kalian ada pertanyaan, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, semoga abis ini masih 2024. Gak tahu nanti next langsung 2025 videonya. Ya tapi liburan akhir tahun nggak sih?